Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saul Lutfianti, kelas 6D dengan NPM 0321180024. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Sekolah SMA Taruna Terpadu 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 10, materi pokok unsur-unsur dan kebahasaan biografi, alokasi waktu 2 minggu dikali 4 jam pelajaran. Yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama terdiri dari menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua terdiri dari menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Kompetensi inti yang ketiga terdiri dari memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Kompetensi keempat terdiri dari mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Yang kedua ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.15 menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Indikatornya mendata pokok-pokok isi biografi dan ciri kebahasaan dalam teks biografi. Lalu ada 4.15 menyusun teks biografi tokoh. Indikatornya menulis teks biografi tokoh dengan memerhatikan isi antara lain perjalanan, pendidikan, karir, perjuangan. Kedua, memberikan tanggapan secara lisan terhadap isi teks biografi yang ditulis teman. Lalu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Terdiri dari 3.15 menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. 4.15 menyusun teks biografi tokoh. Indikator pencapaiannya mendata pokok-pokok isi biografi dan ciri kebahasaan dalam teks biografi. Kedua, menulis teks biografi tokoh dengan memerhatikan isi antara lain perjalanan pendidikan, karir, dan perjuangan. Lalu yang ketiga, memberikan tanggapan secara lisan terhadap isi teks biografi yang ditulis oleh teman. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pedagogik genre saintifik dan CLIL, peserta didik dapat mendata pokok-pokok isi biografi dan ciri kebahasaan dalam teks biografi, menulis teks biografi tokoh dengan memerhatikan isi antara lain perjalanan pendidikan, karir, perjuangan, lalu memberikan tanggapan secara lisan terhadap isi teks biografi yang ditulis teman. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kreatif selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Lalu ada materi pembelajaran. Terdiri dari unsur-unsur biografi seperti orientasi, identitas singkat tokoh, rangkaian peristiwa dan masalah yang dialami, dan reorientasi. Kebahasaan biografi, pronomina, pengacu dan yang diacu, dan konjungsi. Faktanya, biografi, konsepnya cerita ulang, prinsipnya unsur-unsur dan kebahasaan biografi. Prosedurnya orientasi, rangkaian peristiwa dalam masalah yang dialami, reorientasi, pronominal, pengacu dan yang diacu, dan konjungsi. Metode pembelajarannya pendekatan scientific learning, model pembelajarannya discovery learning, pembelajaran penemuan,
dan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah atau project. Medianya dan bahannya seperti teka-teki silang. Dan di sini saya punya contoh media teka-teki silang, media pembelajaran seperti teka-teki silang seperti ini. Di sini ada seperti pertanyaan dan di sini ada tempat untuk menjawabnya. Kalian pernah tahu dong apa itu teka-teki silang, ya. Nah, permainannya seperti ini. Misalnya nomor 1 huruf awalnya itu P dan akhirannya itu A. Nah, di sini nomor 1 pertanyaannya, orang ketiga tunggal, ia atau dan. Ia, dia, atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan menyebutkan nama tokoh atau panggilan tokoh. Nah, ini berarti kita isinya itu pronomina. Seperti itu. Lalu ada juga menjodohkan. Nah, bila menjodohkan, kita di sini ada pronomina atau kata ganti. Di sini kita akan cari yang tepat itu pengertian dari pronomina ini yang mana. Nah, ini kan warnanya hijau muda. Berarti kita cari yang hijau muda juga. Di sini adanya. Seperti itu permainannya. Seperti itu media-media yang saya pakai. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran pertemuan ke-1 dengan waktu 4 dikali 45 menit. Ada kegiatan pendahuluan, waktunya 15 menit. Kegiatan pendahuluan terdiri dari orientasi. Orientasi yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Ketiga, menyiapkan fisik dan fisikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Lalu ada apresepsi yang terdiri dari mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya yaitu biografi. Dan kedua, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Ketiga, mengajukan pertanyaan yang ada apresepsi, yaitu yang pertama. Lalu ada apresepsi. Apresepsi ini terdiri dari mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya yaitu biografi. Kedua, mengingatkan kembali materi persyarat dengan bertanya. Ketiga, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Lalu ada motivasi. Motivasi terdiri dari memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, apabila materi, tema, proyek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi unsur-unsur biografi. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, mengajukan pertanyaan. Lalu ada pemberian acuan. Di pemberian acuan ini terdiri memberitahu materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, memberitahu tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Lalu pembagian kelompok belajar. Sudah itu ada juga menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Lalu ada kegiatan inti yang terdiri dari sintak model pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Stimulation
atau stimulasi pemberian rangsangan kegiatan literasi. Peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi unsur-unsur biografi dengan cara melihat tanpa atau dengan alat, menayangkan atau memberikan sebuah media yang seperti tadi saya berikan, lalu mengamati lembar kerja materi unsur-unsur biografi, pemberian contoh-contoh materi unsur-unsur biografi untuk dapat dikembangkan peserta didik dari media interaktif dan sebagainya. Membaca dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Lalu mendengar pembelajaran materi unsur-unsur biografi oleh guru dan menyimak penjelasan pengantaran kegiatan secara garis besar global tentang materi pelajaran mengenai materi unsur-unsur biografi untuk melatih kesungguhan ketelitian mencari informasi. Lalu menulis, peserta didik menulis resume tentang apa yang telah dibaca, diamati, dan didengarkan sebagai pembiasaan dalam pembacaan dan menulis atau literasi. Problem statement, pertanyaan, identifikasi masalah. Berpikir kritik. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contoh, mengajukan pertanyaan tentang materi unsur-unsur biografi. Lalu, apa yang dimaksud seperti apa yang dimaksud dengan unsur-unsur biografi? Terdiri dari apakah unsur-unsur biografi tersebut? Lalu seperti apakah unsur-unsur biografi tersebut? Apa fungsi unsur-unsur biografi? Bagaimana materi unsur-unsur biografi itu berperan dalam kehidupan sehari-hari dan karir masa depan peserta didik? Lalu ada data collection, pengumpulan data, kegiatan literasi. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan mengamati objek, kejadian, membaca sumber lain selain buku teks, aktivitas, wawancara tanya jawab dengan narasumber. Lalu ada collaboration, kerjasama. Peserta didik dibentuk untuk beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, saling tukar informasi tentang materi unsur-unsur biografi dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik lainnya. Lalu ada data processing, pengolahan data atau collaboration, kerjasama, dan critical thinking, berpikir kritik. Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengelola data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi tentang data diri materi unsur-unsur biografi yang sudah dikumpulkan, terus mengolah informasi. Lalu ada verification atau pembuktian. Seperti peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatan dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan. Lalu ada generalization, menarik kesimpulan atau berkomunikasi. Peserta didik berdiskusi untuk menyampaikan diskusi tentang materi unsur-unsur biografi, mempresentasikan hasil diskusi, mengemukakan pendapat atas presentasi, lalu bertanya atas presentasi tentang materi unsur-unsur biografi. Terus ada kreativitasnya, menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Lalu menjawab pertanyaan, bertanya tentang hal yang belum dipahami kepada guru, menyelesaikan uji kompetensi. Catatannya, selama pembelajaran unsur-unsur biografi berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh, menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan. Kegiatan penutup, peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin
penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Unsur-unsur biografi yang baru dilakukan mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran unsur-unsur biografi yang baru diselesaikan. Mengagendakan materi atau tugas proyek atau produk portofolio ujuk kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau rumah. Terus guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran unsur-unsur biografi. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas-tugas produk atau portofolio untuk unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat. Terus memberikan penghargaan untuk materi pelajaran unsur-unsur biografi kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. 1. Teknik penilaian terlampir, sikap penilaian observasi, seperti penilaian berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Seperti keterangan bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Catatannya, aspek perilaku dinilai dengan kriteria 100 sangat baik, 75 baik, 50 cukup, 25 kurang. Skor maksimal jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria 100 dikali 4 sama dengan 400. Skor sikap jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai, 275 dibagi 4 sama dengan 68,75. Kode nilai atau predikat 75,01 sampai 100,00 sangat baik, 50,01 sampai 75 baik, 25,01 sampai 50 cukup, 00 sampai 25,00 kurang. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai. Penilaian diri sering dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Seperti itu. Lalu penilaian teman sebaya. Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya sendiri. Lalu ada pengetahuan, tertulis, uraian, dan atau pilihan ganda, tes lisan, observasi terhadap diskusi tanya jawab, dan percakapan. Lalu keterampilan penilaian unjuk kerja. Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian ujian keterampilan berbicara sebagai berikut. Instrumen penilaian. Lalu ada instrumen penilaian diskusi, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Ada instrumen penelitian, pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Remedial bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal KKM, maka guru bisa memberikan soal tambahan misalnya sebagai berikut. Jelaskan tentang sistem pembagian kekuasaan negara, jelaskan tentang kedudukan dan fungsi kementerian negara seperti itu, atau jelaskan tentang biografi seperti itu. Lalu pengayaan guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati karena telah mencapai KKM seperti itu. Sekian rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang masih terbata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.